Ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Mempelai Abadi. Setelah berteriak-teriak bagaikan orang gila di tengah hutan belantara, Sukmo akhirnya berlari-lari menuju kembali ke gubuk Nyai Sorok. Ia memeriksa sekeliling gubuk yang porak-poranda, semak belukar dan pohon-pohon kecil yang tertebas sabetan pedang. Tak mungkin. Ini tak mungkin kalau perbuatan ini. Tak mungkin Nenek Sorok merusak lingkungan di sekitar gubuknya. Batang-batang pohon tertebas oleh senjata tajam. Semua porak-poranda. Ini tak mungkin perbuatan Nenek. Gusti, jangan kau biarkan orang-orang jahat menganiaya nenekku. Darah! Bibir Aji Sukmo bergetar hebat saat menemukan percikan-percikan darah yang mulai mengering. Ia kembali memeriksa di daerah sekitar. Terdapat percikan-percikan darah yang telah kering pula. Tidak. Nek, jangan kau. Aku tidak rela apabila kau dianiaya orang jahat. Nek, aku akan membelamu. Aku akan menjagamu. Nenek Sorok. Hitam, ayo, kita pergi dari sini. Sukmo tidak sabar lagi. Ia menghela si hitam hingga berlari kencang. Ia memacu kuda tunggangan sedianya itu makin cepat menembus hutan alas dowo menuju ke Goa Trata. Sementara itu, Nyai Sorok terus berlari, melompat bagaikan terbang menuju ke Goa Tritip. Ia sampai di goa itu, lalu berdiri di atas puncak Bukit Karang. Kakang Gunu, jika kau masih berdiam di sini, maafkanlah aku. Aku mengganggu semadimu. Kakang Gunu, izinkanlah aku memasuki tempat suci-Mu. Nyai Sorok bersedekap tepat di puncak Bukit Karang. 3 langkah di hadapannya terdapat sebuah lubang sebesar kepala manusia. Nyai Sorok memejamkan mata beberapa saat. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Lalu perlahan ia tengadah ke langit. Kakang Gunu, aku datang kepadamu. Maafkan aku menginjak-injak tempat suci-Mu, mengotori tempat semadimu. Izinkan aku mohon perlindungan-Mu. Oh, Kakang Gunu, bangunlah. Ini aku yang datang mengetuk pintu hatimu. Aku datang, Kakang. Kakang Gunu, aku yakin kau tahu kedatanganku. Aku percaya kau dengar keluhanku. Bukalah hatimu, Kakang. Aku dalam bahaya. Aku dikejar oleh 2 orang penjahat yang tidak tahu diri, Kakang. Tolonglah aku. Izinkanlah aku mengganggu semadimu, Kakang. Tahun-tahun berayun-ayun dan melambai-lambai. Angin yang membuatnya demikian. Daun-daun berterbangan. Angin yang menyentuhnya. Siapa yang tahu datang dan perginya angin? Kakang, maafkan aku mengganggu semadimu. Tapi bukan maksudku memaksamu, Kakang. Jikalau kau mengizinkannya, biarlah angin yang membawaku datang di depanmu. Ombak terus berdebur. Angin yang menyebabkannya. Tapi siapa yang tahu datang dan perginya sang bayu? Oh, Kakang, terima kasih, Kakang. Setelah mendapat pertanda kesediaan Ki Kunuk menerima kehadirannya, maka Nyai Sorok seperti melayang, melesat, dan amblas masuk ke dalam lubang sebesar kepala manusia itu. Tubuhnya meluncur dan hinggap bagaikan seekor burung yang hinggap di tanah. Nyai Sorok sudah ada di dalam goa Tritip, di mana Ki Kunuk melakukan semadi yoganya. Nyai Sorok pun duduk bersila tepat di hadapan Ki Kunuk yang sedang duduk bersila. Ia duduk 10 depa di hadapan Ki Kunuk. Maafkan aku jika aku mengganggumu, Kakang. Tidak, Nyai.
Mengapa kau sampai ke tempat ini? Aku kira kau telah lupa kepadaku. Bagaimana aku bisa melupakanmu, Kakang? Aku takkan pernah melupakanmu semenjak kau memutuskan untuk diam di sini. Aku pun mengerti keputusanmu, dan aku tidak akan pernah melupakan. Nampaknya sudah waktunya untuk akhir hidup dari wadak yang rendah ini. Kakang. Ini sudah kehendak yang maha agung, Nyai. Satu sisi aku harus menolongmu, tapi pada sisi yang lain mungkin aku bersalah kepadamu. Mengapa kau bilang begitu, Kakang? Karena kau sampai di tempat ini, maka berakhir pula lah sematiku untuk menyempurnakan alam pranaku. Kakang. Apakah engkau rela meninggalkan kehidupanmu di alam fana ini? Kakang. Jikalau kau keberatan, maafkanlah aku, Nyai. Sebab bagaimanapun juga, ini wujud dan pengorbanan. Inilah pengabdian itu. Kita telah ngemong banyak murid. Biarlah keperkasaan dan kemudahan ada pada mereka. Mari, Nyai, mari. Kita bebenah diri. Kita bersiap-siap untuk menuju ke alam kasampurna. Oh, Kakang. Dalam keadaan bersemadi, Nyai Sorok tak henti-hentinya mengagumi kesempurnaan Ki Gunuk yang dapat berbicara dan melihatnya tanpa membuka mata, tanpa menggerakkan bibirnya. Namun suara lelaki itu bergema dan amat jelas didengarnya. Posisi duduk Ki Gunuk tegak bagaikan bunga padma. Lelaki itu tubuhnya masih nampak segar, sekalipun ragawinya tak pernah menyentuh makanan sekian lamanya di gua tritip itu. Nyai Sorok turut memejamkan mata dan semakin khusyuk dalam yoga semadinya. Sementara itu, Sanggul dan Krempeng yang berlari-lari mengejar Nyai Sorok kini telah sampai di Gua Tritip. Mereka bingung kesana kemari mencari perempuan itu, namun tidak menemukan jejaknya lagi. Aku tidak percaya. Bagaimana perempuan ini bisa lenyap dari hadapanku? Barangkali mencebur ke dalam laut ini, Kakang. Tak mungkin. Tak mungkin. Kalau dia mencebur ke dalam laut ini, tentu bangkainya kita lihat. Nyatanya di sini tidak terlihat. Kalau mencebur ke sini, apakah kau tahu? Dia pasti sudah mampus dalam laut ini. Sangka orang itu masih hebat. 2 hari 2 malam bertarung melawan kita. Kita tak juga mampu menundukkannya. Dasar tua tak tahu diri. Kang, apakah kita akan terus mencarinya? Sebelum melihat bangkai perempuan tua itu, aku tidak akan pernah berhenti mencarinya. Mau kemana? Kita telah berusaha mencarinya. Sia-sia, tidak ada jejaknya. Ini bukan ombak wajah, Kakang. Ombak setan ini. Krempeng, berhentilah mengumpat-umpat. Hati-hati bicara. Kang, masa kan ada ombak begitu ganas seperti ini? Aku belum pernah melihat ombak laut utara seganas saat ini. Aduh, ini senja hari, Peng. Sudah saatnya air laut pasang. Sudah wajar bila menghempas dan kencang. Kakang, kau jangan menipu dirimu sendiri, Kakang. Aku juga melihat wajahmu cemas dan kaget. Bahkan kau ketakutan. Tidak jauh sepertiku. Krempeng. Iya, berterus terang sajalah kepadaku. Kau juga cemas bukan? Kau takut dengan sambaran gelombang laut utara ini? Krempeng. Katakanlah iya, Kakang. Iya. Angin setan, ombak setan. Aku tidak bisa tertipu. Kakang, dapatkah kau rasakan itu? Sambaran ombak ini dibarengi oleh desiran-desiran angin aneh. Apakah perempuan tua itu yang melakukannya, Kakang? Bisa jadi, Peng. Kita harus memeriksa sekeliling daerah ini. Aku yakin dia bersembunyi di sekitar sini. Aku yakin dia belum jauh pergi dari sini.
Awasi setiap sudut yang mencurigakan. Apa yang akan kau lakukan, Kang? Sebelum melihat mayat perempuan tua itu, aku tidak bisa lega, Krempeng. Aku harus melakukannya. Dan aku tidak akan membiarkan perempuan tua itu mempermainkan kita. Jadi, kau yakin perempuan tua itu yang mempermainkannya? Iya, cabutlah pedangmu dan kita cari laknat itu. Sanggul dan Krempeng dengan geram kembali sibuk mencari persembunyian perempuan tua yang dicari-carinya selama ini. Mereka tidak mengerti di mana Nyai Sorok berada. Sementara itu, Nyai Sorok yang ada bersama Ki Kunuk semakin memusatkan hati dan pikirannya. Mereka berhadap-hadapan duduk bersemadi yoga, menyempurnakan bakti sukma menuju alam dharana. Angin datang dan pergi. Semua ada awal dan akhirnya. Apakah kau sudah siap, Nyai? Kakang, sebelum memasuki ruangan ini, aku telah siap untuk mati. Tapi aku tidak rela jikalau tubuhku mati di tangan pencoleng-pencoleng itu. Nyai, apakah kau setuju jika pencoleng-pencoleng itu mati bersama kita? Kakang, apakah layak mayat mereka bersama dengan mayat kita? Nyai, jikalau Yang Maha Agung mengizinkan kita tidak akan pernah mati. Nyawa dan tubuh kita akan disempurnakan. Nyawi jining rogo, nyawi jining ati, nyawi jining karep, nyawi jin merengkang moho suci. Kabeh wis tak lakoni, siji sing darep-arep, nyawi jin mring Gusti. Oh, Kakang. Nah, apabila segalanya telah menyatu, apalagi yang kita pikirkan di alam fana ini, Nyai? Kita sudah cukup merasakan pahit getirnya kehidupan. Untuk itulah aku duduk di sini seperti tanpa harapan. Semua sudah kujalani. Hanya satu yang selalu kuharapkan, manunggaling kawula Gusti. Kakang, lihatlah ini. Lihatlah di sini, Kakang. Apa yang kau lihat? Ada sebuah lubang, Kang. Mungkin perempuan tua itu masuk ke dalam lubang ini. Ini tak mungkin. Lubang sebesar kepala manusia, mana mungkin perempuan itu bisa masuk ke sini, Peng? Kalau masuk ke sini, tentu kepalanya pecah. Bagaimana kalau Kakang mencoba masuk? Jangan bodoh. Siapa tahu di dalamnya ada ular naga. Kau bisa dikremus tahu. Tapi Kakang, ayo kita mencoba melemparkan batu ke dalam lubang ini. Kita cari batu untuk menghancurkan lubang ini. Ayo. Kita tusuk dengan pedang. Kita kiki sedikit demi sedikit. Kita bacoki. Iya, Kakang. Ya. Ayo, tunggu apa lagi? Sanggul dan Krempeng sibuk sekali membacoki batu karang dengan pedangnya. Sekalipun batu karang itu keras sekali, namun pedang mereka yang amat tajam mampu mengikis sedikit demi sedikit. Setiap kali bacokan, timbullah percikan-percikan api. Suasana makin gelap, senja pun temaram. Sinar matahari tinggal temaram di ufuk barat. Sementara itu Aji Sukma yang mencari Nyai Sorok kini telah sampai di Teratak. Nenek, ini cucumu, Nek.
Nenek. Nenek Sorok. Ini Sukmo. Nenek Sorok. Nenek. Haji Sukmo merunduk memperhatikan sudut-sudut gua teratak yang mulai gelap gulita karena sinar matahari sudah tidak mampu menerobos ke dalamnya. Tak ada siapa-siapa. Nenek, di manakah kau? Mengapa kau pergi tak meninggalkan pesan padaku? Haji Sukmo akhirnya terduduk di salah satu sudut gua teratak. Nenek, kau bilang akan mati dan hidup berada di gubukmu di tengah hutan Alasdowo ini. Tapi kau di sana tak ada, di sini pun tak ada. Melihat suasana dan keadaan di gua ini, sudah lama tak terawat. Para peziarah barangkali sudah lama tak datang kemari, karena tanpa kehadiranmu. Sukmo, sekalipun kau pergi, nenekmu akan tetap di sini. Hidup dan mati nenek juga di sini. Tubuh nenek di sini, Ger. Tapi hati nenek selalu menyertaimu. Kau percaya itu, Ger? Nek. Kemanakah kau sekarang ini? Aku tak tahu. Aku tak tahu, Nek. Ngawijining lati, ngawijining ati, ngawijining rogo suci, meringkang moho suci. Gusti, inilah kami yang berserah dalam ketak berdaya, yang berserah dalam cacat dan luka. Kami berserah diri hanya kepadamu, Gusti yang Maha Suci. Ada yang lebih abadi selain menyatu bersamamu, yang Maha Suci. Tuh Gusti, ingsun kepareng nyawiji manunggal dumateng paduka. Suci. Kakang! Rempeng, aku dengar sesuatu yang aneh. Iya, Kakang. Dengarlah. Kita dengar baik-baik. Suci. Getaran bahasa batin Nyai Sorok dan Ki Gunuk di Gua Tritip makin menggema dan mendebarkan. Getaran-getaran sukma mereka menampar batin Sanggul dan Krempeng yang masih sibuk ingin membongkar lubang yang menuju ke Gua Tritip. Mereka kembali terkejut mendengar desiran-desiran yang menggetarkan jiwa. Apakah kau yakin perempuan tua itu ada di dalam sana? Gampang. Ini harus kita atur. Untuk mengetahui lebih jelas apakah dia ada di dalam atau tidak, lemparkan sebongkah karang yang telah kita pecah ini ke dalamnya. Ayolah. Kang, kau akan melemparnya? Iya. Kita harus melemparkan sebongkah karang ke dalam lubang ini. Sejauh mana dan sedalam apa lubang itu? Jika di dalam sana memiliki ruang yang lebar, berarti perempuan itu ada di sana. Dan kita harus mengejar sampai kemanapun ia pergi. Iya ya. Minggir. Akan kulemparkan sebongkah batu ini ke dalamnya. Kang. Alah, serahkan semuanya padaku. Kau dengar itu, Kang? Di bawah sana ada air. Dan cukup dalam batu yang kau lempar jatuh ke dasarnya. Apakah kau yakin kalau perempuan itu bersembunyi di sana? Aku tidak yakin, Kang. Tapi barangkali mungkin. Aku ingin kau turun ke sana. Apa, Kang?
apakah kau sudah gila? Aku tidak gila, Krempeng. Ini adalah giliranmu yang pertama untuk masuk ke dalam lubang ini. Tapi Kang, bagaimana kalau di dalam sana ada ular naga atau ular besar? Apakah aku tidak celaka? Pikirkan itu baik-baik, Kang. Kita selama ini bekerja sama dengan baik, bantu-membantu. Tetapi aku tidak ingin kau mempecundangiku. Aku tidak mempecundangimu. Setelah kau ada di sana, baru aku... Tidak, Kang. Tidak. Kalau begitu aku yang masuk. Kalau tidak bisa ku ajak bekerja sama, menyingkirlah. Kang. Kalau kau tidak mau, aku sendiri yang akan ke sana mencari perempuan tua itu. Kakang. Aku benci padamu. Selalu iri kalau diajak bekerja sama seperti bocah kecil. Jadi kau ingin agar aku yang turun lebih dulu? Dasar brengsek. Jangan marah-marah terus, Kang. Iya, baiklah. Aku akan turun. Tapi lubang ini tidak cukup lebar untuk tubuhku. Kita harus melubanginya lebih lebar lagi. Kau tentu tidak ingin aku mati, kan? Kakang Kuno, kau dengar suara mereka, Kakang? Mereka ingin membunuhku. Mereka akan masuk kemari. Nyai Soro, aku tidak mau memikirkan mereka lagi. Sudahlah, mereka itu hanyalah sampah. Kau lawan pun percuma. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka, Kakang? Mereka juga nanti akan mati di sini. Kakang? Iya, mereka akan mati di sini, tenggelam di telan ombak laut utara ini. Mereka akan terbenam dan tertimbun reruntuhan kuat tritip ini. Kakang, kau dengar itu, Kang? Kau dengar tidak? Aku tidak mendengarkan apa-apa. Ayo, kira lubang ini sudah cukup untuk tubuhmu. Iya, baiklah, Kang. Aku minta kau berjaga-jaga dan setelah aku masuk supaya kau mengikutiku. Jangan khawatir. Aku sudah mengikat tali ini kuat-kuat. Ayo cepatlah. Hati-hati. Apabila suasana di dalam gua sana terang, bilanglah. Iya, baik, Kang. Krempeng berusaha masuk ke lubang gua tritip. Setelah sambil mengulurkan tali sampai ke dasar permukaan air laut yang ada di dalam goa, maka kedua orang itu berusaha untuk memasukinya. Bagaimana, Beng? Gelap sekali, Kang. Gelap. Hanya sinar dari situ memberikan cahaya di sini. Kau periksa baik-baik sekelilingnya. Perhatikan, apakah ada yang mencurigakan atau tidak. Gelap, Kakang. Aku tidak melihat apa-apa di sini. Hanya permukaan air yang bergerak-gerak. Buka lebar-lebar matamu dan periksa baik-baik. Jangan asal ngomong. Benar, Kakang. Aku tidak berbohong. Gelap sekali. Sekeliling lubang ini gelap gulita. Tidak ada sinar. Bagaimana, Bang? Gelap, Kakang. Gelap gulita. Bagaimana kalau aku naik lagi? Dasar bodoh kau. Naiklah. Kakang, mereka tidak berani masuk ke sini. Siapapun yang masuk ke sini, dia tidak akan kembali dengan selamat. Inilah yang terjadi mengapa aku berusaha keras untuk bersemadi yoga di sini, menyempurnakan laku prihatinku. Maafkan aku, Kakang. Aku mengganggumu. Aku menjadi merasa berdosa kepadamu. Jangan begitu, Nyai. Aku ingin menolongmu. Mereka tidak akan meninggalkan tempat ini, sebab tepat matahari di atas lubang batu karang ini, maka mereka pun akan menghancurkan diri. Nyai Sorot menggigil, berusaha merenungkan apa yang diucapkan sahabat karibnya. Ia semakin tegak duduk bersila dan mengatur napasnya hingga tidak bersuara. Sementara itu Krempeng sudah kembali di atas bibir mulut goa sebesar kepala manusia yang telah dihancurkannya. Di dalam sana nampak gelap gulita. Iya, Kang. Bagaimana?
Apakah kita akan tetap di sini dan mencari perempuan itu? Kita tetap di sini. Tetap di sini, Kerempeng. Aku tidak akan pernah membiarkan perempuan tua itu meninggalkan kita tanpa jejak. Aku ingin menyingkirkan dan membunuhnya. Tanganku sudah gatal. Iya. Kita tunggu sampai matahari terbit. Kita tunggu sampai di dasar sana kelihatan dari atas. Artinya kita tunggu sampai tengah hari, Kang? Iya, sampai matahari itu tepat di atas ubun-ubun kita, sehingga di dasar lubang ini nampak terang. Kakang, nampaknya perempuan itu bukan perempuan sembarangan. Jangan-jangan dia seorang siluman. Tapi siluman makan ubi jalar dan talas. Dia manusia biasa, Kerempeng. Tapi mengapa ia bisa memasuki lubang sekecil itu, sedangkan kita harus membongkarnya terlebih dahulu? Barangkali ia punya ilmu tikus atau ilmu tupai atau ilmu kucing untuk mengecilkan badannya, Peng. Kau sendiri juga bisa melihat. Kepalamu bisa masuk. Nah, seperti halnya kucing. Jika kepalanya bisa masuk ke dalam sebuah lubang, maka tubuhnya pun bisa masuk. Demikian juga dengan tikus ataupun tupai. Jikalau kepalanya bisa masuk ke dalam sebuah lubang, maka badannya pun dengan sendirinya bisa mengikutinya. Entah mengapa, Kang. Waktu aku menggelantung di dalam sana tadi, hatiku berdebar-debar dan desiran ombak. Sapuan angin terasa lebih jelas. Aku mendengar sesuatu yang aneh. Tetapi aku sulit menjelaskannya kepadamu. Tetapi aku khawatir jika di dasar sana ada binatang buas, Kang. Kita tidak boleh kalah dengan binatang. Sudahlah, kita tetap di sini, menunggu di sini. Sanggul membuka puntalan persediaan makanannya. Talas bakar yang ia simpan itu masih bau sedap. Sekalipun talas itu mengeras, namun Kerempeng menerimanya. Lalu ia mengiris dengan pisaunya. Ia masih merasakan getaran-getaran aneh yang setiap sekali mendengus dan menghembus dari lubang gua di dekatnya. Setiap saat mereka saling pandang dan berjaga-jaga. Makanlah ini. Bintang-bintang di atas sana bertaburan. Indah sekali, Kakak. Iya, seperti hati kita. Aku tidak tahan menunggu sampai matahari terbit. Aku sudah tidak sabar untuk turun ke dalam lubang ini. Perempuan sial. Apa yang kita dapatkan dari perempuan tua itu, Kakak? Kita akan mendapatkan sesuatu yang berarti. Perempuan itu memiliki senjata aneh. Ilmunya pun harus kita pegang. Dia pasti punya tumbal yang harus kita pergunakan untuk menambah kesaktian kita. Aku tidak tahu mengapa kau begitu bernafsu membunuh perempuan itu. Karena harga diri kita diremehkan. Nyai, seorang yang berpikiran jahat tidak akan pernah bisa tidur. Kakang, bagaimana dengan dirimu? Bukankah kau juga tidak pernah tidur? Ya, aku tidak pernah tidur. Aku tidak pernah makan. Aku juga tidak pernah mandi. Kau tahu membedakannya, Nyai. Seseorang yang melakukan yoga samadhi, bergulat dan berjuang melawan dirinya sendiri. Inilah perjuangan hidup yang amat berat di dalam dunia ini. Aku pun tahu kau sering melakukan samadhi, Nyai. Kakang, orang-orang seperti kita sebetulnya tidak pantas diburu. Kita ini kadang-kadang melihat keganjilan dan keanehan. Orang yang jahat memburu yang baik, sedangkan orang yang baik mencoba bersandar pada kekuatannya sendiri. aku siap mengikuti jejak dan langkahmu, Kakang. Pertahankanlah, Nyai. Jangan sampai hal itu kau lepaskan. Kakang Kuno. Ingat-ingat, Nyai. Sudah langka orang yang mau berlaku prihatin. Dunia ini dilanda bebenduning Gusti. Manusia sibuk dengan kepentingannya sendiri, tanpa memperhitungkan sesamanya. Apa yang dilakukannya baik atau buruk. Kakang.
Aku juga seperti itu. Hanya orang yang buta hatinya mengatakan kau demikian. Tidak, Nyai, tidak. Aku tahu siapa dirimu. Sekalipun lama aku tidak melihatmu, aku tahu dirimu, Nyai. Orang seperti aku ini, apakah pantas kau bilang begitu? Ya, pantas atau tidak, hanya Gusti yang Maha Agung yang tahu. Jikalau Gusti yang Maha Agung memperkenankan, biarlah kita muksa bersama. Ki Gunuk dan Nyai Sorok kian khusyuk bersemadi. Ki Gunuk masih mengagumi sahabat karibnya yang kini tetap setia dalam perjuangan hidupnya. Di balik itu, Nyai Sorok tidak menyadari jika anak asuhnya mencarinya ke sana kemari. Haji Sukmo terduduk lesu di Gua Teratak, kemudian bersila untuk semadi. Nenek, hingga malam tiba dan kegelapan melingkupi tempat ini, tak kutemukan dirimu. Di mana kau, Nek? Kau meninggalkan gubukmu di alas Dowo. Kau juga meninggalkan Gua Teratak ini untuk selama-lamanya. Kemanakah kau, Nek? Aku merindukanmu. Aku mencemaskanmu. Aku khawatir akan keselamatanmu. Sekalipun aku tidak bersama kalian, namun aku selalu bersama-sama kalian. Hati, pikiran, dan jiwaku menyertai kalian. Nenek selalu mendoakanmu, Sukmo. Nenek juga selalu berdoa untukmu, Sundi. Juga untuk Jogolol dan untukmu, Doran. Sukmo, jagalah istrimu baik-baik. Aku tidak akan pernah melupakan pesanmu, Nek. Sekarang, kemanakah kau? Kemana? Kemana, Nek? Kakak, janganlah berputus asa. Berjalanlah, kau pasti akan mendapatkan orang yang kau kasihi. Aku akan membantumu mencari Nenek Sorok. Oh, Kesuma, kau... Kakak, kau boleh berkeluh kesah. Kau boleh cemas atau khawatir. Tapi, ku minta kau jangan berputus asa. Kesuma, bagaimana aku bisa bertemu dengan Nenek Sorok? Kalau Kakang ingin bertemu Nenek Sorok, bangkitlah. Kau akan mendapatkannya. Kesuma, benarkah Nenek Sorok masih hidup? Iya, beliau masih hidup. Tapi, ia dalam kesulitan. Kesuma, di manakah Nenek Sorok? Ia ada di suatu tempat. Jikalau kau mendapatkannya, ia sudah dalam wujud yang lain. Apa maksudmu? Kesuma, jangan kau buat aku makin penasaran. Ada apa dengan nenek? Aku tidak bisa menceritakannya kepadamu. Dia telah memilih dunianya sendiri, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, termasuk kau dan aku. Kesuma, tolong jelaskanlah sedikit padaku. Apakah Nenek Sorok telah tiada? Ia telah meninggal, begitu? Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku pun tidak bisa mengatakannya demikian. Kesuma, kau sungguh membingungkan. Mengapa kau memberikan teka-teki kepadaku? Teka-teki itu terlalu sulit, Kesuma. Seperti halnya kita hidup. Ada dua hal yang harus kita pahami dan mengerti. Tapi tidak semuanya bisa memahami kedua hal dalam hidup kita. Baiklah, karena nenek telah memilih dunianya. Tunjukkanlah kepadaku, di mana aku harus menemuinya, Kesuma. Kakang Sukmo, berjalanlah setapak demi setapak. Dari sini menuju ke barat. Berjalanlah ke arah matahari tenggelam. Sekarang? Iya, sekarang. Tapi jangan salahkan aku jika kau terlambat. Kesuma! 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 Haji Sukmo terlonjak. Tanpa ia sadari, ia melompat. Kepalanya nyaris membentur dinding Gua Teratak. Ia memegang kepalanya sendiri dan mengusap-usap matanya, lalu memperhatikan sekelilingnya. Dewi Kesuma, sang istri yang hidup di alam perayangan itu, telah lenyap dari hadapannya.
ia mencoba merenungkan apa yang telah terjadi. Aku sungguh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Istriku, kau memberikan ungkapan dan teka-teki untukku. Aku harus mencari jalan keluarnya jika tak ingin kehilangan Nenek Sorok. Nenek, apa pula yang sedang kau lakukan? Aku harus mencarimu. Hitam, kau harus tetap di sini. Makanlah rumput dulu di sekitarmu. Aku harus meninggalkanmu sebentar. Aku harus mencari Nenek Sorok tanpamu. Kau mengerti? Aku harus berjalan ke barat laut tanpa menggunakan kemampuanku dengan seimbi angin. Percayalah, aku akan kembali menjemputmu. Aku pergi, Hitam. Setelah mengelus-elus kepala kuda si hitam, Haji Sukmo meninggalkan kuda itu. Ia melangkah meninggalkan Gua Teratak, menyusuri lereng dan bukit terjal, menembus hutan belantara yang masih angker. Ia berjalan menyusuri kegelapan malam. Aku harus berjalan ke arah barat daya, setapak demi setapak. Tak boleh menggunakan kekuatan apapun yang aku punya. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu, Kakak. Yang penting sekarang, bangkitlah dan berjalan menuju ke arah matahari terbenam. Kau akan mendapatkan di mana Nenek Sorok berada. Kesuma, setiap kali kau bicara denganku, selalu mengungkapkan dengan bahasa-bahasa kiasan. Mampukah aku mengungkapkannya? Mampukah aku memahaminya? Ada saat matahari terbit, ada pula saat matahari terbenam. Namun saat tengah hari, ia begitu terik dan galak. Mampukah kau menguraikannya? Seharusnya aku tak bertanya. Harusnya aku tak bertanya. Seharusnya aku mencari jawabnya tanpa berkata-kata. Kang, Kang. Kang, bangunlah, gantian. Aku sedang mengantuk nih. Tidurlah. Kang, jangan begitu. Nanti kalau perempuan tua itu lolos, kita tidak bisa mengejarnya. Tidurlah. Kau tak perlu cemas. Silangkan pedang kita di mulut terowongan ini. Kang, aku tidak ingin gegabah. Aku tidak mau perempuan tua itu lolos lagi. Jangan banyak bicara. Lekas silangkan pedang kita ini di mulut terowongan itu. Cepat. Setelah itu bisa kau timbun dengan carang-carang dan ranting-ranting. Kang, kau... Aduh, aku kecapean. Sama, Kang, sama. Aku juga capek dan lelah. Aku ngantuk sekali. Dan kau janji kita giliran jaga. Sudah, jangan banyak ngomong, Krempeng. Ayo segera lakukan. Silangkan mata pedang kita lalu tumpuki dengan alang-alang atau ranting-ranting. Cepat. Tanpa membantah lagi, Krempeng lalu menyilangkan pedang tepat di atas mulut terowongan yang mereka gali seharian, lalu menutupi di atas pedang itu dengan ranting-ranting sisa pembakaran yang digunakan untuk penghangat. Kemudian ia sendiri berbaring berbantalkan tangan, terlentang di atas batu karang tak jauh dari lubang itu. Tangan kanannya masih memegangi gagang pedang. Sementara itu, Nyai Sorok masih duduk bersimpuh berhadap-hadapan dengan Ki Gunuk di dalam Gua Tritip. Suasana menjadi hening dan lengang sekali. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos dari tempat ini, Nyai. Mereka akan menangkapmu hidup atau mati. Kau sendiri telah bilang, Kakang. Hidup atau mati bukankah sama saja? Hidup adalah kemuliaan, mati adalah keberuntungan.
Ya, syukurlah kalau kau telah mengingat hakikat keberadaan kita di dunia ini, Nyai. Dengan demikian, aku menjadi yakin kau tidak akan resah bersama-sama memaksakan diri. Iya, Kakak. Aku tidak akan bisa. Hidup dan mati adalah sama. Apalah artinya kehidupan? Apa pula artinya kematian? Jika tak ada kematian, maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana dengan kehidupan. Jika tak ada yang mati, bagaimana kita tahu ada yang hidup? Misteri kehidupan yang berantai dan tak berkeputusan. Setiap kali kita mencari jalan awal dan akhirnya, namun yang kita dapatkan hanyalah titik tengahnya. Kita berada dalam kebimbangan antara hidup dan mati, antara awal dan akhir. Kita manusia berusaha untuk memahami keberadaan, namun yang memberikan pemahaman harus ada dalam diri kita sendiri. Kita tinggalkan suasana di Tritip. Kita menuju ke Istana Surabaya. Di suatu pagi, ketika matahari baru sepenggalah, Adipati Pekik menghadap Kanjeng Sunan Giri yang telah memanggilnya. Hati Adipati Pekik berdebar-debar karena tidak tahu apa yang membuat ayahnya memanggilnya di pagi itu. Hanya kebesaran yang Maha Kuasa yang membuatku diberi umur panjang, anakku. Tapi Romo tidak mengerti mengapa kau mengambil tindakan yang bodoh itu. Kanjeng Romo, sekalipun mataku telah rabun dan telingaku mulai tuli, namun Yang Maha Kuasa masih memberikan kepekaan dalam hidupku, anakku. Romo benar-benar bersedih. Kau harus pergi ke Mataram, anakku. Kanjeng Romo, kau harus minta maaf kepada adikmu Jolang. Bagaimanapun juga, kau telah memulai kegerungan ini. Kanjeng Romo tidak tahu apa yang terjadi. Pekik, kau masih mau kupanggil sebagai anakku? Kanjeng Romo, ampunkan hamba. Hamba sungguh tidak mengerti apa yang Kanjeng Romo inginkan. Mengapa hamba harus minta maaf pada Dimas Jolang? Anakku, kau telah meruncingkan persoalan hingga terjadi pertempuran antara Mataram dan anak buahmu di Gresik. Kau tidak jantan. Mengapa kau sembunyikan diri? Romo tidak mau kau menjadi pengecut. Karena Romo pandang kau yang bersalah. Tak ada buruknya jika hari ini juga kau berangkat ke Mataram. Dan Romo tidak memperkenankan kau membawa pasukan pengawal, kecuali prajurit-prajurit pribadi yang tak lebih dari 10 orang. Kanjeng Romo, 10 prajurit pengawal pribadimu itu pun tidak kuperkenankan mengunduh senjata tajam. Mereka harus menanggalkan senjatanya masing-masing. Kanjeng Romo, mengapa Kanjeng Romo menghukum hamba? Hamba melakukan semua demi... Jangan kau mempergunakan alasan untuk ramamu. Jangan kau menggunakan alasan rakyatmu sebagai tameng dan topengmu. Jangan kau pergunakan nama baik Surabaya sebagai kedok langkah salahmu. Romo tidak mau mendengar lagi alasan-alasan bodohmu. Yang penting sekarang bersiaplah dan pergi ke Mataram. Romo ingin agar kau segera menghadap anak Mas Jolang dan kau minta maaf dan sampaikan pula minta maafku pada anakku, anak Mas Jolang. Kanjeng Romo,
Kanjeng Rama. Berapa korban bergelimpangan dalam peperangan itu? Kanjeng Rama. Begitukah seorang kesatria? Kanjeng Rama. Orang utama jika perang, ia akan mengetahui berapa korban perang, berapa anak buahnya yang pulang, berapa anak buahnya yang cacat, berapa anak buahnya yang telah tewas. Ampunkan hamba, Kanjeng Rama. Yang bisa memaafkan dan mengampuni hanya anak Mas Jola. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama benar-benar menghukum hamba dengan kepedihan seperti ini. Anakku, tidak ada yang menghukummu. Hidup manusia di dunia ini dijalankan sendiri. Hukuman dan berkat dia sendiri yang mendatangkannya. Kanjeng Rama. Segeralah pergi dan mohon ampun pada anak Mas Jola. Oh, Kanjeng Rama. Raja Giri yang Agung tidak mau lagi mendengarkan apa yang diucapkan Adipati Pekik, putranya yang sangat dicintainya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, lalu kembali berbaring di pembaringan, ditemani para istrinya. Adipati Pekik merunduk dengan hati galau, sedih, dan tak tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Adipati Pekik selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.